Dari Mas Kurniawan ya, Kurniawan. Ya. Berarti tidak perlu memberikan harga meski di caption IG ya, IG-nya ya Pak. Jadi harga itu ya. Untuk kalau di foto nggak perlu ya. Nggak perlu. Kecuali kalau lagi sale. Kalau lagi sale itu baru kita boleh lah. Seperti tadi yang saya bilang promo gitu ya, produk promo. Nah seperti ini nih lucu nih. Nah ini nih. Jadi ini istri saya kebetulan mertua saya waktu itu baru pulang dari haji, gitu ya, baru pulang dari haji. Kemudian alhamdulillah kita mengadakan, akhirnya kita ngadain apa nih promo yang unik dengan bahasa-bahasa yang unik. Kita ngadain promo kepulangan orang tua. Nah ini kebetulan waktu itu produknya di sell dari haji. Waktu ini kebetulan kalau yang ini produk istri saya. Jadi kita tulis di sini harganya nggak apa-apa kita tulis. Kalau promo ya, terus terang kalau promo bahkan jadi apa namanya di tagline atau sebagai judul atau sebagai apa itu nggak apa-apa. Karena memang tujuan promo pertama kita mungkin ada konteks seperti ini, salah satunya kesyukuran atau ada event apa yang sedang kita inginkan. Kedua kadang-kadang promo itu kan untuk buang barang ya, kalau dalam bisnis itu untuk buang barang. Istilah buang barang tuh yang penting kita nggak jual rugi, tapi kita jual dengan mengurangi keuntungan, gitu kan. Itu biasanya promo itu wajib disampaikan, karena kalau enggak kita hidden mereka disuruh japri kemudian atau DM baru kita kasih tahu harga sebenarnya berapa, itu justru nggak kena dari sisi promo ya. Khusus untuk promo, kalau saya pribadi atau istri saya lakukan, itu biasanya wajib ditulis. Tapi kalau untuk postingan-postingan biasa, timeline biasa, biasanya kita hide adanya di bagian caption atau di bagian, kalau di FB itu biasanya nggak bisa ditulis di caption, kita tulisnya di komen, seperti itu. Atau bisa kita hide sama sekali, membiarkan mereka menjapri kita. Gitu sih, kalau saya gitu. Tapi sebenarnya apapun jalan yang ditempuh, sebenarnya itu masalah preferensi aja. Kalau Bapak Ibu mungkin nggak punya admin untuk bisa membalas satu-satu DM dari customer, ya agak repot kalau misalnya harus menjawab lewat DM-an. Tapi kalau misalnya punya admin, di hide itu luar biasa sebenarnya. Jadi mereka ada silaturahminya dengan kita, gitu, menyimpan nomor kita dengan baik. Mungkin seperti itu jawabannya Mas Ananda. Keren banget Mas Yusuf. Ini juga teman-teman banyak pertanyaan ya. Kita lewatin dulu pertanyaan-pertanyaan di chat ya. Mungkin ada yang mau langsung bertanya nih, satu orang tadi Mbak Desmina ya. Yang boleh langsung open mic-nya, ditanyakan langsung. Satu pertanyaan dulu ya sebelum jeda. Silakan Mbak Desmina. Iya. Pak, tadi saya lihat foto Bapak yang batik ya Pak ya. Saya lihat kan background-nya tuh hitam. Kemudian saya lihat dari sisi batiknya tuh kayak ada bagian yang terang gitu ya. Nah itu Bapak ambilnya di mini studio atau Bapak pakai background remover? Jadi belakangnya benar-benar hitam gitu. Nah ini. Nah, iya. Kayaknya bagus ya, udah berkali Pak Mas Yusuf. Ini teknis sekali. Jadi kalau di dunia fotografi Ibu, Bapak semuanya. Iya. Jadi contohnya misalnya seperti ini ya. Ini sebenarnya saya hanya foto di atas meja hitam, bukan di studio, hanya di atas meja hitam. Tapi saya tahu bahwa warna hitam ini akan menjadi pembeda antara botol, kemudian batiknya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam menu editing. Di Canva juga ada Bu, jadi nanti tambahkan di bagian brightness kontrasnya itu ditambahkan sehingga meja hitam yang tadi benar-benar jadi hitam sekali seperti ini ya, dan dia tidak terlihat lagi ada kontur mejanya, jadi seolah-olah ini lagi terbang nih, padahal ini saya naruhnya di meja, nggak dipegang, nggak diapa-apain ya, tapi karena memang nanti croppingannya kita buat dia membalik seperti itu. Gitu ya. Sama juga dengan ini. Nah, ini juga sama, Bu. Di belakangnya ini nggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi saya buat memang lebih gelap karena memang cahaya yang masuk. Jadi gini, Bu. Kalau Ibu tahu behind the scene-nya ini saya hanya menempatkan meja, kemudian batiknya,
kemudian pot bunga ini itu persis di depan pintu rumah. Nah, hording saya tutup sehingga cahaya hanya masuk dari arah pintu rumah yang terbuka sedikit. Jadi nggak terbuka lebar ya, terbuka sedikit sekali. Jadi dia fokus ke arah batik dan potnya, seperti itu untuk ngasih pencahayaan. Sementara di belakangnya kita biarkan gelap. Nah, dikuatkan dengan cara editing yang baik, maka menghasilkan foto seperti ini gitu. Jadi mungkin nih kalau untuk Pak Tarmidi mungkin ya suatu saat nanti kita akan fokus bahas tentang ini nih, bagaimana foto produk nih. Ini menarik sekali ya Pak ya. Jadi kayak gini ya. Ini juga ini cahaya yang ada semua Bu. Jadi saya terus terang kalau saya biasanya moto makanan itu biasanya on the site. On the site itu di tempat pemilik makanan ya, di rumah makan seperti itu. Besok ini saya insya Allah ada permintaan untuk bisa foto di bakso aci, di warung bakso aci itu dia minta difotokan bakso acinya karena kemarin sudah pakai jasa saya untuk warung nasi liwetnya gitu. Nah jadi kalau Ibu tahu ini hanya satu sumber cahaya ini Bu, dan ini saya nggak pakai properti, saya cuma pakai cahaya yang masuk dari pintu rumah saya, kemudian saya tempatkan. Jadi kita harus nanti memang dalam proses pemotretan itu wajib mengetahui datangnya cahaya. Tadi kan Pak Aris sudah sampaikan ya, wajib mengetahui datangnya cahaya, bagaimana cahaya itu mengenai objek, kemudian apa yang mau diambil dikuatkan dalam objek tersebut gitu. Dan kebetulan ini memang pas ya, objeknya kontras dengan latar belakangnya. Nah di belakang hitam ini yang ada di kursor ini sebenarnya ada rak laptop, rak printer. Tapi nggak terlihat karena memang sudah kita edit, kita gelapkan sedikit. Mungkin seperti itu. Jadi kalau misal batik ini menginspirasi, alhamdulillah silahkan nanti bisa dicontek untuk Bapak Ibu ikuti gitu. Jadi cukup pakai botol atau apa gitu ya, itu nggak masalah. Jadi unik. Kalau ada beberapa di mana namanya di teman saya di daerah Ponorogo itu kan punya batik-batik Ponorogo atau apa ya, Ponorogo ya, yang batiknya unik-unik itu ya, daerah Jawa Timuran itu mereka cuma jualan bahannya saja gitu, jadi nggak jual bajunya. Nah ini salah satu yang saya bisa contohkan untuk tampilannya seperti itu. Ya Mas Ananda, mungkin ada yang lain? Baik, ini banyak banget pertanyaannya ya. Mungkin yang mau bertanya langsung silakan nanti di kolom chat. Masih banyak waktunya, alhamdulillah. Setelah istirahat kita jawab. Mungkin ada yang mau bertanya langsung dari Mbak Sinta ya, silakan. Terima kasih. Mau nanya ini Pak, kalau sekarang itu kan banyak aplikasi-aplikasi untuk ini ya, kayak remove background seperti itu ya. Jadi nanti latar belakangnya bisa diganti hitam, kemudian putih. Tapi sepertinya kok tidak mantap ya itu, kadang-kadang seperti melayangnya juga nggak pas. Nah, apakah lebih baik itu kita memotret dengan menggunakan background putih, kemudian atau hitam, atau menggunakan remove background? Kalau menurut Bapak itu seperti apa yang lebih baik untuk kita? Terus terang saya pasti memiliki properti itu Bu. Jadi background tertentu dengan warna tertentu itu wajib dimiliki. Background hitam, seperti sekarang saya lagi zoom dengan background hitam karena tadi semalam saya nyari green screen-nya itu nggak ketemu-temu gitu. Semalam saya baru pulang juga dari luar kota gitu. Jadi ya udahlah, pagi ini saya bilang saya pakai background hitam aja karena bekas pemotretan gitu. Nah jadi untuk awalan memang sangat penting kita tetap punya background tertentu ya, warna hitam, warna putih, atau mungkin untuk yang berwarna tuh sedikit hijau, kuning, biru gitu ya. Tapi ada sebenarnya satu aplikasi yang menurut saya sangat kuat, bisa membantu kita juga nih selain Canva ya.
Ya betul Pak Yusuf. Ini teman-teman juga di chat ada yang nanya aplikasi apa aja nih yang dipakai nih untuk mendukung tadi. Oke nih, saya coba screencast dulu ke HP saya langsung. Saya pakai ini, Bu. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan nggak? Belum ya? Pak. Belum ke-share ya? Oh ya. Yeah. Saya start share ini just. Ya, sudah terlihat mulai terlihat. Kelihatan ya? Oke. Sudah Pak. Forum Ibu. Jadi di forum ini, tapi memang harus sekali lagi gini ya, Ibu-Ibu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat aplikasi di Play Store atau di Apple Store seperti itu, kita wajib mengetahui sejauh mana versi gratisnya itu bisa kita gunakan dengan sangat maksimal atau optimal gitu. Karena kalau misalnya kayak Photoroom tadi seperti terus kemudian Canva tadi, saya semuanya terus terang berbayar. Jadi saya bisa memanfaatkan semua fiturnya dengan lebih baik gitu ya. Nah seperti di ini sebenarnya sudah banyak template tapi saya nggak pernah pakai sih. Saya cuma pakai dia untuk remove background saja. Seperti contoh saya coba ambil mana ya, fotonya terlalu banyak. Oh ini deh. Nggak tahu ini produknya siapa tapi. Nah di Photoroom ini kita bisa langsung dapat hasil seperti ini Bu. Backgroundnya bersih. Padahal awalnya saya ulang lagi, mana tadi fotonya? Salah. Maaf. Kita ulang lagi ya, fotonya seperti ini nih. Awalnya ini terlihat ya, walaupun agak kecil ya, kelihatan ya. Tapi setelah otomatis masuk Photoroom, backgroundnya hilang semua. Dan ini kenapa saya tetap pakai Photoroom dibanding produk-produk remove background lainnya. Ini terkait dengan resolusi yang bisa dia berikan ke saya. Karena saya sebagai fotografer biasanya resolusi sangat penting sekali bagi saya untuk mendapatkan tetap ketajaman foto setelah diedit. Pada beberapa versi online background remover itu penurunannya signifikan. Jadi kita mungkin backgroundnya bersih, tapi fotonya jadi agak pecah-pecah kalau digedein gitu ya, Bu ya. Nah, sementara kalau untuk Photoroom ini dia tetap bisa menjaga pixelnya itu minimal itu 2000 kali 2000 pixel, dan ini untuk tampilan digital marketing sudah sangat optimal, sudah sangat bagus. Jadi kalau misalnya Ibu tertarik, coba dicek di Play Store atau Google Store ya, atau di Apple Store itu Photoroom namanya. Ini yang di atas ini namanya.